Bab 44. Anu. Masih POV Author. Hari berikutnya. Nadine duduk tenang di dalam mobil. Duduk di sebelah Aldon yang tengah sibuk mengemudikan mobilnya. Tak ada perbincangan. Nadine yang bisanya begitu aktif berbicara, kini tampak begitu tenang. Sejak kecurigaannya yang semalam, Nadine Jetty bersikap dingin pada Aldon. Ia Jetty malas untuk bersikap manis kepada sang kekasih. Kamu kenapa? Aldon rupanya menyadarinya. Kenapa apanya? Kamu cemberut. Kamu nggak kayak biasanya. Masak sih? Aku biasa aja. Kok? Kamu tak perlu berbohong, Nadine. Aku tuh sangat tahu kamu. Kamu tuh kenapa? Kamu lagi marah sama aku. Marah karena apa? Nadine terdiam. Tatapannya malah tertuju ke arah luar jendela. Ayolah, Nadine. Beritahu aku. Kalau kamu cuma tim kayak gini, aku jadi nggak tahu kesalahanku di mana. Kejar Aldon. Aku curiga sama kamu dan Mora. Akhirnya Nadine pun mengungkapkan apa yang mengganggu pikirannya. Curiga apaan? Sayang. Maksudnya curiga gimana? Ya, curiga kamu ada hubungan sama dia. Hei, kamu lupa Mora itu sahabat kamu sendiri. Emang kenapa kalau dia sahabatku sendiri? Dia bisa aja kan nusuk aku dari belakang. Gumam Nadine. Sayang, dengar. Aku sama Mora gak ada hubungan apa-apa. Kenapa larut malam dia telepon kamu? Sahut Nadine. Telepon aku? Ya, waktu kamu dipanggil papa. Juga kenapa handphone kamu takut aku pegang. Juga kenapa passwordnya kamu ganti. Dulu kan kamu pakai tanggal jadian kita. Sekarang bukan. Tanya Nadine. Ia mengungkapkan semua kecurigaannya. Oke, aku akan jawab semua pertanyaan kamu. Yang pertama, kenapa Mora malam-malam telepon? Kamu lupa, dia sekretaris aku. Sayang, dia telepon aku karena ada keperluan mendesak. Semalam dia harus mempersiapkan dokumen yang pagi ini akan kami kirimkan ke perusahaan UHA. Ada yang enggak dia ngerti. Jetty nggak mungkin kan? Dia baru menghubungi aku pagi ini. Dan yang kedua, kenapa handphone aku takut kamu pegang? Itu hanya perasaan kamu. Nih, kalau nggak percaya pegang aja HP-ku. Aldon meletakkan HP-nya ke atas pangkuan Nadine. Dan yang terakhir, kenapa aku mengganti password HP-ku? Ya memang aku menggantinya. Tapi aku menggantinya dengan tanggal otak kamu. Coba aja kamu buka. Nadine benar-benar membukanya. Dan benar apa yang Aldon katakan. Password layar di HP-nya adalah tanggal ultah Nadine. Nadine pun kini tak bisa terus-terusan menuduh Aldon yang memang belum ia yakini kebenarannya. Maaf. Aku udah nuduh kamu yang enggak. Lirih Nadine. Ia segera mengembalikan handphone milik Aldon. Aldon pun lega. Apa yang sudah ia persiapkan telah berjalan dengan lancar. Karena sesungguhnya dari semalam ia sudah menyadari kecurigaan Nadine. Ia melihat Nadine saat diam-diam berusaha membuka handphonenya. Maka sesampainya di rumah, ia segera mengganti password benda pipinya tersebut menjadi tanggal kelahiran Nadine. Hal yang mungkin akan membuat Nadine merasa terenyuh. Dan benar dugaannya. Bahkan sampai-sampai Nadine telah membuang jauh kecurigaannya. Mobil Aldon akhirnya sampai di depan sekolah SD swasta tempat Nadine bekerja. Nadine segera melepas seatbelt sembari melihat keadaan di luar. Mas Atta. Liriknya. Ia tampak berubah ceria begitu melihat Atta yang tengah berdiri di depan gerbang sekolah. Dan Aldon pun menyadari ekspresi tersebut. Kamu kayaknya dekat banget ya. Sama teman kamu itu. Ucap Aldon. Perasaannya sangat tak mengenakan. Maksudnya Mas Atta. Iya. Dia. Iya. Aku dekat banget sama dia. Habis dia orangnya baik banget. Jadi aku senang berteman sama dia. Lagi pula. Ucapan Nadine terhenti. Lagi pula kenapa? Enggak tahu kenapa. Aku kayak enggak asing sama dia. Aku merasa kayak udah deket banget sama dia dari dulu. Kayak ada ikatan batin tersendiri gitu. Tapi paling itu cuma perasaanku doang. Jelas Nadine sambil memasangkan tas di pundaknya. Udah ya, sayang. Aku turun dulu. Pamitnya sambil keluar dari mobil. Iya, sayang. Matt bekerja ya? Oke. Mobil pun kembali berjalan.
meninggalkan Nadine yang tengah pergi menuju ke gerbang sekolah. Sembari mengemudikan mobil, Alden mengambil handphone yang semula ia letakkan di atas dashboard. Rupanya ia tengah berniat menghubungi seseorang. "Halo, Fajar Sadboy." Sapa Alden begitu panggilannya diterima oleh salah satu temannya tersebut. Temannya adalah seorang intel yang bertugas di kepolisian. "Halo, Don. Ada apa?" "Tumben telepon," balas Fajar Sadboy dari ujung telepon. "Aku punya pekerjaan sampingan untuk kamu." "Pekerjaan apa?" "Aku ingin kamu menyelidiki seorang." "Kamu bisa, kan?" "Tentu saja bisa. Tapi berapa bayaranku?" "Gampang lah. Nanti kalau kamu udah berhasil, aku akan traktir kamu di warung bakso dekat rumah." "Ya elah, cuma dapat bakso doang." "Nggak mau ah." "Ayolah, Char. Kita kan teman. Kasih harga spesial lah sama teman sendiri." Fajar Sadboy tampak terdiam. Sepertinya ia sedang berpikir. Tetapi kemudian, "Oke lah. Tapi boleh sama ambil gorengan ya?" pintanya. "Oke. Tapi satu loh." "Enggak boleh double." Alden mewanti-wanti. "Terus antara minumnya gimana?" tanya Fajar Sadboy. "Gampang. Entar aku bawain dari rumah." "Oke lah. Deal ya?" "Oke. Deal." POV Ata. Sehabis keluar dari mobil Alden si cantik langsung berjalan ke arah gue. "Pagi Mas Ata." sapanya. Dia tersenyum ke arah gue. Manis banget. Jadi pengen gue mut bibirnya. "Mas Ata kok di sini?" "Lagi nungguin Kang Bakso lewat ya?" tanyanya. "Lagi nungguin lo." "Hah? Nungguin aku?" Si cantik terkejut dengan jawaban gue. "Iya. Ayo masuk." Gue refleks meraih pergelangan tangan si cantik. Dan dia semakin terbengong melihat kelakuan gue. "Gimana tidur lo semalam?" "Nyenyak, kan? Lo nggak begadang, kan?" "Enggak baik ibu hamil tidurnya sampai malam-malam," ucap gue dengan kebaulan yang mirip emak-emak sama N4K gadisnya. "Enggak, Mas. Semalam habis makan gorengan dari Mas Ata, aku langsung tidur." "Sip. Pinter." Timpal gue. "Sekarang lo udah sarapan?" tanya gue lagi. "Belum, Mas. Habis tadi nggak sempet. Soalnya tadi, lo harus sarapan dulu." Gue memotong ucapan dia sambil terus menarik dia untuk berjalan menuju ke kantin di sekolah ini. "Aku makannya sekalian nanti aja pas jam istirahat nggak apa-apa. Kok Mas?" "Jangan kebanyakan protes. Nurut aja napa." Kita pun akhirnya sampai di kantin. Suasana lumayan sepi, karena memang masih pagi. "Buk, satu-satu. Ayamnya dibanyakin ya?" lantang gue ke Lisa Blackpink, ibu penjaga kantin. "Siap, Pak Ata." Timpal dia. Si cantik hampir duduk di salah satu kursi. Tetapi gue segera mencegahnya. "Tunggu. Jangan dulu." Lantang gue. "Emangnya kenapa, Mas?" "Kursinya mesti gue periksa dulu. Takutnya ternyata kayunya rapuh. Terus lo duduki, antara lo malah jatuh. Kan, berabe buat kehamilan lo." Gue segera memperhatikan lekat-lekat kursi yang gue maksud. Bahkan, gue sempat mendudukinya terlebih dahulu. "Udah aman. Duduk, Gih." Perintah gue. "Iya, Mas." Si cantik patuh sambil senyum-senyum tak jelas. Dia kayaknya seneng dengan perhatian gue. "Ini Mas sotonya," ucap Lisa Blackpink. Ia berjalan mendekat ke arah gue dan si cantik sambil membawa nampan berisi mangkuk soto. Kemudian ia meletakkan ke atas meja di hadapan si cantik. "Makasih ya, Bu," ucap gue. "Sama-sama Pak Guru ganteng," balasnya sambil berlalu pergi. "Buruan dimakan," ucap gue ke si cantik. "Iya, Mas." Ia segera melahap soto di hadapannya. Dia kayaknya berempati banget sama soto tersebut. Gue senang. Walau hamil dia sangat doyan makan. Kayaknya juga nggak pilih-pilih makanan. Selang 15 menit kemudian, sotonya pun habis. Bahkan gue lihat, mangkoknya sedikit keruak. Gue curiga, kayaknya dia diam-diam menggigit mangkok tersebut. "Yuk cabut," ajak gue. Gue dan si cantik pun segera meninggalkan ruangan kantin.
Kita berjalan di sepanjang koridor untuk menuju ke ruangan guru. Lo udah kenyang? Tanya gue di tengah-tengah langkah kaki kami. Udah, Mas. Aku kenyang banget. Cantik mengelus-elus perutnya. Maka gue pun refleks melihat ke arah perutnya tersebut. Gue melihatnya lekat-lekat. Kenapa, Mas? Si Cantik menyadarinya. Apa perut kamu udah kelihatan membesar? Tanya gue. Belum, Mas. Cuma aku udah ngerasa emang kayak ada sesuatu di dalam sini. Gumamnya. Lagi-lagi ia mengelus perutnya. Cantik. Panggil gue ke dia. Kenapa, Mas? Gue ragu untuk berkata. Anunya Mas Atta kenapa? Gue pengen dianuin sama lo. Pakai lo. Bukan. Maksud gue itu. Itu kenapa? Gue boleh memohon sesuatu sama lo enggak? Memohon apa, Mas? Lagi-lagi gue ragu untuk berkata. Anunya Mas Atta pengen menganu ya? Bukan. Bukan kayak gitu. Terus? Kejarnya. Gue boleh nggak sekali aja nyentuh perut lo? Hah? Si Cantik tampak terkejut. Mati. Pasti dia langsung nganggap gue cowok M3 sung. Sorry. Keinginan gue aneh banget ya. Lupakan aja. Gue emang kadang-kadang nggak ngotak. Boleh, kok. Hah? Gue yang giliran yang terkejut mendengar jawaban si Cantik. Asli. Gue nggak nyangka banget. Lo serius? Gue serasa tak percaya. Iya. Tapi asal cuma nyentuh doang ya. Enggak boleh ngapa-ngapain lagi. Juga jangan lama-lama, sebentar aja. Oke, Cantik. Gue janji cuma nyentuh doang. Dan gue juga enggak akan lama-lama nyentuhnya. Gue begitu bersemangat. Soalnya gue bakal bisa ngerasain keberadaan calon N4K gue di perutnya dia. Ya udah. Sok, nih sentuh. Titah si Cantik. Gue segera berdiri di hadapan si Cantik. Dengan gerakan tremor, gue mendekatkan telapak tangan gue ke permukaan perutnya si Cantik. Dan akhirnya, gue berhasil menyentuhnya. Tapi tiba-tiba aja. Gue mendengar suara D4H. Kayaknya si Cantik yang main D4H karena sentuhan gue. Longet 3 sah ya? Tanya gue ke dia. Enggak. Kok, Mas? Aku nggak main 3 sah? Elak si Cantik. Bohong. Jelas-jelas gue mendengar lo main 3 sah barusan. Sumpah, Mas. Aku nggak main 3 sah. Terus siapa dong yang main 3 sah kalau bukan lo? Bibirku, Mas, yang main D4H. Jawab dia sambil terkekeh. Dasar M3 suman lo. Hehehe. Kekahannya semakin keras. POV author. Tok. Sebuah ketukan pintu terdengar. Masuk. Lantang Aldon. Tampak Morelah yang muncul di ambang pintu. Ia kemudian berjalan mendekat ke arah Aldon yang sedang terduduk di kursi kerjanya. Sayang. Lirih Mora sambil berdiri di samping Aldon, dan sambil merangkul bahu Aldon. Tetapi Aldon mengibaskannya dengan kasar. Kamu kenapa? Sayang. Kok, kamu kasar banget sama aku? Mora kebingungan dengan sikap Aldon. Aku nggak suka dengan wanita yang gatel. Celetuk Aldon. Maksud kamu? Saat pertemuan kita dengan perusahaan UHA, kamu berniat ingin menggoda Tuan Sugiono, kan? Aku tahu kamu mengedipkan mata ke arah dia. Mora tertegun. Ia tak menyangka Aldon sejeli itu. Kamu salah paham. Sayang. Salah paham gimana? Aku jelas-jelas melihatnya. Aku tuh berkedip bukan karena ingin menggoda Tuan Sugiono. Tetapi karena mataku nggak sengaja kemasukan cicak yang lagi kawin. Cuy, aku nggak percaya dengan ucapanmu. Ketus Aldon. Sayang, please, percaya sama aku. Aku tuh setia sama kamu. Yang aku cinta tuh cuma kamu, enggak ada yang lain. Ujar Mora sambil duduk di pangkuan Aldon. Ayolah, sayang. Aku tak suka kalau kamu marah kayak gini. Tuturnya. Jemarinya sibuk berarti Garilia mengelus D4 Aldon. Juga meraba di bagian leher Aldon. Ia sengaja ingin membangkitkan G4 irah Aldon. Aldon samar-samar main 3 sah. Mora hampir berhasil dengan tujuannya.
Ia pun terus melancarkan aksinya. Kini, ia giliran ingin mendekatkan bibirnya ke bibir Aldon. Ia bermaksud mencium laki-laki tersebut. Tetapi tiba-tiba aja. Hentikan! Cegah Aldon. Kenapa? Sayang. Mora kebingungan. Ada serpihan cabai di gigi kamu. Sumpah, bikin aku mau muntah. Klek. Mora tercekat. Harga dirinya pun serasa diinjak-injak oleh serpihan cabai. Brak. Mora langsung berdiri, tak lagi duduk di pangkuan Aldon. Aku akan sikat gigi dulu, sayang. Aku akan bersihkan gigiku. Dia pun segera berlari keluar meninggalkan ruangan Aldon. Dasar wanita jorok. Rutuk Aldon. Perhatiannya kembali ke arah layar komputer di hadapannya. Ia bermaksud ingin meneruskan pekerjaannya yang sempat terhenti karena kedatangan Mora. Dia. Tapi handphonenya tiba-tiba bergetar. Ia pun segera meraihnya. Rupanya ada telepon dari Fajar Sadboy sang intel. Halo. Sapa Aldon. Aku udah berhasil melakukan tugasku. Ucap Fajar Sadboy dari seberang telepon. Bagaimana hasilnya? Siapa laki-laki yang bernama Atta itu? Aldon serasa tak sabar ingin segera mendengarkan hasil yang didapatkan Fajar Sadboy. Dia hanya cowok miskin. Dia hanya guru honorer di sebuah SD swasta. Kalau itu aku sudah tahu. Aldon memotong ucapan Fajar Sadboy. Tetapi ada sesuatu yang mengejutkan. Sesuatu yang mengejutkan. Apa itu? Aldon menegakkan posisi duduknya. Ia begitu antusias dengan apa yang akan didengarnya. Dia sudah menikah. Ya elah, kirain apaan. Tapi dia menikah dengan gadis yang mirip sekali dengan Nadine. Tunangan kamu. Apa? Aldon begitu terkejut.